Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita, dan sholawat serta salam marilah kita panjatkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Di sini kita mengulas tentang pertanyaan malaikat yang mempertanyakan penciptaan manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Banyak sekali pendapat para ahli dalam menafsirkan akan ini. Namun kita tidak bisa untuk membenarkan atau menyalahkannya. Jika kita bilang benar atau salah, tentu kita seharusnya mengalami akan masa itu. Namun di sini kita seharusnya berterima kasih dikarenakan mereka, para ahli, telah melakukan perjalanan panjang dalam mentafsirkan akan hal ini. Kita hanya bisa membandingkan akan masing-masing pendapat untuk mencari persamaan yang bisa menyamai akan penafsirannya. Lagi-lagi kita hidup di zaman yang sangat jauh dalam perjalanan usia dunia. Semoga ini bisa menjadi iktibar bagi kita dan menambah ilmu pengetahuan. Menurut Syekh Mun'im, Adam bukanlah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Pendapat senada juga terdapat dalam buku Al-Jamharah karya Abu Darid, At-Tahzib karya Al-Azhari, Diwan Al-Adab karya Al-Farabi, Mu'jam Maqayas Al-Luqqah karya Ibnu Faris, Lisanu Al-Arab karya Ibnu Al-Mansur, Al-Ifriqi, lalu As-Sahah karya Al-Jauhari, dan Al-Mu'tar karya Al-Razi. Adapun makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah pena. Pendapat ini telah ditarjih dan dikuatkan oleh Ibnu Jarir setelah Allah menciptakan kolam. Kemudian dilanjutkan dengan penciptaan tinta atau dawat. Selanjutnya Allah menciptakan air, kemudian arasi atau singgasana, kursi, lauh al-mahfuz, langit dan bumi semesta ini, malaikat, surga, neraka, jin, dan iblis, serta Nabi Adam alaihi salam. Dari Ubadah bin As-Samit itu berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma khalaqallah khul qalam aktub Rabbi wa ma zakza aktub maqadira kulli say'in hatta taquma sa'ah. Dari Ubadah bin As-Samit, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan adalah pena. Lalu dia berkata kepada pena, tulislah. Pena berkata, apa yang akan aku tulis? Allah berkata, tulislah apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi hingga hari
kiamat. Imam Ahmad radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena, berarti sama. Lalu dia berkata kepada pena tersebut, tulislah, karenanya pada saat itu berlakulah segala apa yang ditetapkan hingga hari akhir. Ini kita bisa lihat di Musnad Ahmad, ya, radhiyallahu anhu. Sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan beserta keturunannya, Allah telah memberitahukan ihwal tersebut kepada para malaikat. Pemberitahuan tersebut diabadikan melalui firman-Nya dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 30, cuplikannya. Inni ja'ilun fil ardi halifah. Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Dinukil dari buku kisah para nabi, sejarah lengkap kehidupan para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam, karya Ibnu Katsir. Menurut ayat tersebut, Allah memberitahukan bahwa Dia akan menciptakan Adam dan keturunannya yang sebagiannya akan menguasai atas sebagian yang lain atau menjadi khalifah. Firman-Nya itu bisa kita lihat di surat Al-An'am ayat 165. Cuplikannya, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardh, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Tuh. Dalam ayat lain, Allah juga berfirman, yaitu dalam surah Al-An'am ayat 62. Cuplikannya, wa yaj'alukum khulafa'al ardh, menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi. Nah, ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memberitahukan kepada mereka, para malaikat tadi, tentang penciptaan Adam dan anak-anak keturunannya. Karena itu, para malaikat bertanya berdasarkan hikmah yang dihasilkan dari pengamatan dan pengetahuan, bukan karena penolakan atau sifat negatif atau iri kedengkian malaikat terhadap Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya, bukan. Sebagaimana anggapan sebagian ahli tafsir yang mengatakan mereka tidak mengerti. Tuh. Lalu para malaikat itu setelah mendengar berita akan diciptakan khalifah, dia bertanya. Itu kita bisa lihat di surah Al-Baqarah ayat 30, cuplikannya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisunak. Mereka berkata, malaikat tadi, apakah engkau ya Allah hendak menciptakan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, di bumi maksudnya, sedangkan kami itu malaikat bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Itu surat Al-Baqarah ayat 30. Malaikat sebenarnya bertanya karena sebelumnya telah mengetahui kehidupan jin yang dirasa tidak jauh berbeda dengan yang nantinya penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Abdullah bin Umar berkata, 1000 tahun sebelum Adam, bangsa jin telah melakukan pertumpahan darah. Selanjutnya, Allah mengutus pasukan malaikat untuk mengusir jin-jin itu ke wilayah pesisir. Nanti juga akan ditekankan kembali akan ini. Ibnu Abbas juga mengatakan hal yang serupa. Sementara itu, menurut Al-Hasan,
Para malaikat mengatakan hal seperti itu berdasarkan ilham yang diterima mereka. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa para malaikat berkata seperti itu setelah diperlihatkan kepada mereka sebagian informasi yang terdapat di lauhul mahfuz. Ada pula yang mengatakan bahwa para malaikat berkata seperti itu setelah diberitahu oleh Harut dan Marut. Harut dan Marut ini nanti kita akan ulas juga di pertemuan berikutnya. Berdasarkan informasi dari malaikat yang berada di atas mereka berdua tentang terjadinya pertumpahan darah itu. Maksudnya berdua itu Harut dan Marut. Ada pula yang mengatakan bahwa para malaikat telah mengetahui sesungguhnya tidaklah bumi itu diciptakan kecuali di dalamnya terdapat makhluk yang saling bermusuhan seperti itu. Padahal kami senantiasa bertasbih, kata malaikat, dengan memujimu dan mensucikan namamu ya Allah. Maksudnya, para malaikat selalu menyembah Allah. Tidak ada satupun di antara mereka yang berbuat maksiat kepada Allah. Ya, karena pada penciptaan malaikat ada yang bertasbih, ya bertasbih saja. Ada yang bersujud, menyembah Allah, menyembah, bersujud saja. Jika tujuan penciptaan mereka, Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya adalah untuk menyembah Allah, malaikat mengatakan sejak mereka diciptakan tidak pernah berhenti menyembah, baik siang maupun malam. Padahal Allah lebih mengetahui kemaslahatan yang lebih utama dari sisi positif dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya yang tidak malaikat ketahui, dan di antara mereka ada yang menjadi para nabi, para rasul, orang-orang sidik, syuhada, dan orang-orang soleh. Sebelum Nabi Adam diciptakan, siapa makhluk di bumi yang telah mendiami bumi sebelum terciptanya Nabi Adam alaihi salam? Makhluk penghuni bumi sebelum Nabi Adam alaihi salam, bumi yang kita pijak saat ini telah berusia miliaran tahun sebelum akhirnya dihuni oleh manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Bumi menurut para ahli tafsir telah dihuni oleh beberapa makhluk. Menurut para ahli, ketika bumi berusia 8.000 tahun, ya, berusia 8.000 tahun, itu masih kosong. Di mana di bumi sudah banyak biji sawi putih yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seekor burung ya, bernama Tabirun Nazar. Satu ekor ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya kepada burung tadi, "Hai unggas Tabirun Nazar, makanlah olehmu biji sawi itu yang ada di muka bumi. Apabila habis biji sawi itu, maka engkau akan kumatikan." Sang unggas pun memakan biji-bijian itu seperti biasa, artinya tanpa ukuran. Kalau lapar dia makan. Namun semakin tahun itu biji sawi semakin berkurang. Lalu burung Tabirun Nazar pun mengatur cara memakannya. Pertama, sehari 1 biji yang dimakan. Setelah sekian tahun semakin berkurang. Maka kini dimakannya hanya 1 biji sebulan. Coba, 1 bulan 1 biji. Tetapi biji sawi itu semakin berkurang saja. Itu udah ratusan tahun juga berkurang terus. Saking karena takutnya terhadap kematian, sang unggas burung Tabirun Nazar tadi hanya memakan 1 biji dalam setahun. Namun akhirnya habislah biji-biji sawi itu. Tabirun Nazar pun akhirnya mati. Punah ya. Mati dia. Setelah kematian tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk lain sebagai penghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Namun tidak semuanya langsung diciptakan.
melainkan satu persatu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya. Apabila seorang yang meninggal dari 70 orang tadi, maka langsung diciptakan yang lain. Masing-masing mereka berumur 70.000 tahun. Konon setahun dari masa itu sama dengan 1000 tahun pada masa sekarang. Tatkala telah mati 70 lelaki itu, baru kemudian Allah menciptakan jin. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat ke-15, wa khalaqal janna mim marijim min nar. Allah menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Artinya apinya berkobar, tidak ada asap saking besarnya api. Sebagian dari jin-jin itu ada yang berkaki 4, ada yang berkaki 2, dan ada yang terbang, artinya yang memiliki sayap. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus salah satu seorang di antara mereka jin tadi yang bernama Yusuf. Bukan Nabi Yusuf, tapi Yusuf, jin ya, untuk memberikan pengajaran ilmu dan syariat agama kepada jin-jin yang lain. Namun jin-jin itu banyak yang mendustakan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yusuf. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala pun mematikan mereka semua, termasuk juga Yusuf. Jin Yusuf tadi mati. Lalu penghuni bumi berikutnya adalah suatu makhluk yang berpasangan, di mana rupanya itu seperti binatang dan keluar dari dalam neraka. Binatang itu pun beranak, dan anaknya dinamakan Azazil. Ya, kita udah familiar dengan nama-nama Azazil karena kita tahu dia iblis ya. Iblis laknatullah. Di sini tidak dijelaskan untuk Azazil menjadi laknatullah karena nanti ada di ulasan kita berikutnya kenapa Azazil menjadi laknatullah. Tapi di sini kita menceritakan asal muasal Azazil. Setelah cukup besar, Azazil mulai melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 1000 tahun. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatnya ke langit pertama karena dia ahli ibadah. Selama 1000 tahun di sini pun ia tekun beribadah. Di langit pertama itu dia tekun sekali beribadah sampai 1000 tahun. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkannya sayap yang terbuat dari manikam berwarna hijau. Ini banyak versi, ini yang dibaca dari suatu versi ya. Dengan izinnya maka terbanglah ia ke langit kedua. Itu setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 1000 tahun lamanya ia beribadah di langit kedua. Demikianlah pada tiap-tiap lapisan langit ia beribadah selama 1000 tahun lamanya hingga lapisan ke-7. Jadi dia naik ke lapisan bumi ketiga, langit ketiga, dia beribadah 1000 tahun, naik lagi langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Selama 1000 tahun setiap satu lapisan langit. Sementara itu di bumi saat itu sudah ada penghuni lainnya yang berasal dari bangsa jin yang bernama Jannah. Hidup hingga 70.000 tahun lamanya hingga lahir anak dan cucunya. Kata ahli tafsir yang lain, 18.000 tahun mereka mendiami bumi. Kemudian mereka menjadi sombong dan kufur. Allah Subhanahu wa ta'ala pun mematikan Jannah. Sebagai gantinya Allah menciptakan Banul Jannah.
ia mendiami bumi selama 18.000 tahun lamanya, hingga akhirnya ia juga dimatikan oleh Allah. Siapa yang mematikan nanti juga akan kita ulas. Abu Jan adalah awal mula dari Banul Jan atau anak jin baik. Banul Jan adalah penghuni kedua sebelum bangsa manusia. Sementara itu, di atas langit sana, Azazil bersama para malaikat masih khusyuk beribadah. Azazil menjadi penghulu dari para malaikat selama 7.000 tahun lamanya beribadah. Jadi dia diangkat menjadi penghulu dari malaikat karena ahli ibadah, Azazil, iblis tadi. Hingga pada suatu waktu Azazil mengajukan suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Tuhanku, 7.000 tahun hambamu ini berbuat kebaikan padamu dalam 7 lapis langit ini. Jikalau dianugerahkan olehmu ya Allah, hambamu mohon hendak turun ke bawah ke langit ke-6 dan akan berbuat kebaikan kepadamu di sana, lapisan langit ke-6. Allah dengan tegas menjawab, pergilah engkau. Turunlah Azazil atau iblis itu bersama 700 malaikat pengiringnya ke langit ke-6. Setelah merasa cukup, ia pun memohon izin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diturunkan ke langit ke-5. Di langit ke-5 pun ia memohon diturunkan ke langit di bawahnya, yaitu langit ke-4, dan demikian seterusnya hingga sampai mereka di langit dunia. Langit dunia ya, bukan bumi, dia belum mencapai bumi. Di langit dunia, Azazil atau iblis tadi mengajukan suatu permohonan kembali. Ya Allah, ya Tuhanku, hambamu hendak memohon turun ke bumi dengan para malaikat, bahwasanya hambamu hendak beribadah kepadamu di bumi ini. Lalu Azazil kembali berkata, ya Allah, ya Tuhanku, betapa Banul Jana telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Anugerahkanlah atas hambamu ini bersama dengan para malaikat, 700 malaikat tadi, berbuat kebaikan kehadiratmu di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengabulkan permohonan Azazil itu. Diturunkanlah ia bersama 700 malaikat yang mengiringnya untuk beribadah di muka bumi setelah sebelumnya Banul Jana itu diserang sama iblis Azazil. Beberapa ulama itu mencoba memberi penafsiran seperti dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, di mana Ibnu Katsir mengemukakan beberapa pendapat dari sahabat, tabi'in, dan para ulama. Dari pendapat Ibnu Abbas diterangkan, yang pertama menempati bumi adalah bangsa jin. Lalu mereka berbuat kerusakan dan saling membunuh. Lalu Allah mengutus iblis, yaitu Azazil tadi, untuk membunuh mereka dan bangsanya, bangsa jinnya, hingga mereka terpojok ke daerah-daerah pegunungan dan laut. Adapun pendapat dari Mujahid dan Abdullah bin Amr, mereka berkata, jin dan keturunannya tinggal di bumi selama 2.000 tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihi salam. Mereka melakukan kerusakan di bumi dan saling membunuh. Tuh. Lalu Allah mengutus tentara dari bangsa malaikat dan memerangi mereka hingga mereka terpojok ke lautan. Itu pendapat dari Abdullah bin Amr. Ada 2 kelompok jin yang bertempur pada saat itu. Situasi yang membuat malaikat di langit menjadi gusar. Mereka lalu berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya apakah selalu menciptakan khalifah yang hanya membuat kerusakan di bumi. Akhirnya Allah memberi perintah kepada Azazil, iblis tadi, untuk memimpin pertempuran, ditemani oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel, dan bantuan para malaikat lainnya
dalam misi menaklukkan kelompok jin yang bertikai di bumi. Itu. Setelah 8.000 tahun lamanya beribadah, iblis mencoba mengemukakan ungkapan hatinya bahwa di muka bumi inilah ia begitu betah dan tidak ada tempat lain yang membuatnya betah seperti ini. Akhirnya iblis memohon Azazil tadi agar selamanya ia berada di muka bumi untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada suatu waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menurunkan suatu keterangan kepada Azazil. Tuh, firman-Nya kita udah baca tadi di surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku, kata Allah, hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mendengar firman tersebut, iblis menjadi berduka. Azazil berduka, sedih karena perasaan dengkinya. Sebenarnya bukan kita bisa menyebut perasaan dengki dari iblis ini. Nanti kita akan ulas juga kenapa bisa terjadi iblis itu bisa dikatakan dengki. Para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai siapa yang akan menjadi khalifah itu. Allah menjawab, Adam namanya. Mereka berkata, malaikat, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu? Orang yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah di permukaan bumi itu. Tadi kita udah mengulas kerusakan dan pertumpahan darah seperti apa di muka bumi. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Itu dari jawaban Allah. Baik, mungkin hanya itu yang bisa diulas untuk pertemuan sekarang. Yang benar hanya milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga ini menjadi iktibar bagi kita sebagai penerus Islam. Mohon maaf sekali lagi atas kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.